Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami akan berbagi pengalaman bagaimana ceritanya channel kita yang kita targetkan monetisasi 3 tahun ternyata hanya dalam 4 bulan tembus untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau jam tonton. Jadi begini teman-teman ceritanya channel Gunadi Kijang ini. Channel ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2017. Tapi perasaan itu hanya channel buat menyalurkan hobi, buat konten. Jadi pada saat itu biasanya kita buat konten edit-edit video terbang bermacam-macam, lalu kita masukkan, atau juga video-video kita merekam pernikahan teman, keluarga, kita masukkan. Juga terkadang-kadang kita belajar mengaji pada saat itu. Jadi intinya hanya buat dokumentasi, dan memang pada saat itu sama sekali belum ngerti masalah monetisasi. Bahkan monetisasi itu sendiri belum pernah didengar istilah itu. Namun beberapa saat kemudian terkadang konten-konten tersebut dihapus, ganti lain, hapus, ganti lain. Pemikiran mengenai monetisasi baru kenal itu baru di tahun 2022. Di tahun 2022 kita banyak menonton YouTube, tutorial-tutorial YouTube. Kita ingin tahu apa itu yang namanya monet, apa itu AdSense, dan kita juga menonton beberapa konten yang sama. Pada waktu itu kebenaran kami juga hobinya dipijat urut. Jadi banyak sekali kami tonton konten pijat urut. Jadi terpikir oleh kami, kenapa tidak kami rekam saja, sedangkan orang lain bisa, kenapa kita tidak. Maka dimulai dari situlah kami coba untuk serius, untuk ingin tahu apa itu monet, berusaha untuk mengejar 4000 jam tonton dan juga 1000 subscriber. Kami membuat dengan semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan kita, baik dari segi editing, isinya semaksimal mungkin, suara kita walaupun dengan peralatan seadanya kita edit supaya terang, walaupun pada waktu itu HP-nya HP yang sangat minim untuk kemampuan kamera. Kita coba untuk mengupload video setiap 3 hari 4 hari 1 kali, karena banyak tutorial yang ditemukan waktu itu menyarankan jangan mengupload tiap hari. Tapi dalam kenyataan sepertinya sulit juga mencari penonton, karena memang kita akui maksimalnya editan kita, namanya saja editan kita yang belum mengerti, sepertinya kurang menarik juga bagi penonton, dan juga isinya sulit juga untuk dimaksimalkan. Nah, dari situ kami terus berpikir sebenarnya seperti apa. Kami perhatikan memang ada peningkatan dari yang sebelumnya terkadang upload video, terkadang tidak. Itu penjumlahan atau penambahan subscriber dalam 28 hari itu berkisar hanya 25-30. Artinya kalau dirata-ratakan sekitar 1 hari 1 subscriber bertambah. Namun alhamdulillahnya kawan, dengan banyak kita menonton tutorial, ada satu tutorial yang begitu gencar menyarankan, bila kita memang tidak mampu untuk membuat isi konten itu bermutu atau berkualitas, dan kita juga tidak mampu untuk mengedit video dengan editing yang
memadai, masih ada trik lain. Apa itu? Walaupun videonya asal-asalan, upload saja setiap hari, sekurang-kurangnya 1 video. Ya, mengingat waktu itu memang kita tidak kesulitan untuk membuat konten, karena pada dasarnya orang berpijat walaupun 1 orang ada tiap hari. Jadi kita coba. Setelah kami coba, walaupun videonya editing asal-asalan, bahkan tidak ada suara terkadang, hanya kami isi lagu-lagu, memang dari sisi viewer, penonton itu tidak banyak meningkat. Tapi dikatakan tidak banyak meningkat, kalau sebelumnya itu sulit untuk mencari penonton, 1 hari itu 50, tetapi dengan begitu perlahan-lahan mulai. Sehingga dari waktu ke waktu, penonton itu minimal ada 200 dalam sehari. Walaupun sebenarnya itu ukuran-ukuran sebuah channel, penonton yang seperti itu adalah sangat sedikit sekali, tidak ada artinya. Tapi kalau kita mengukur dari langkah kita yang pertama, kesulitan mencari 50 penonton, sampai menjadi 200, 300 dalam per hari, itu sudah peningkatan. Dan yang lebih menariknya lagi, penambahan subscriber dalam 28 hari itu terus meningkat. Dari asalnya 30, naik ke 50, 100, bahkan sampai ke 500, sampai ke 700. Dalam waktu 4 bulan tembus. Bahkan 3 bulan subscriber sudah mencapai 1000 lebih. Hanya saja waktu itu jam tonton yang belum cukup, lalu mengejar jam tonton. Walaupun sedikit-sedikit, karena kalau kita lihat pada durasi tonton rata-rata, itu rata-rata hanya 30 detik saja. Sangat jarang saya temui di konten waktu itu ada penonton rata-ratanya yang sampai 1 menit lebih. Rata-rata hanya 30 detik, 45 detik. Tapi oleh karena banyak setiap hari, bahkan terkadang saya porsir sampai 2 atau 3 konten yang saya upload dalam 1 hari. Ternyata hasilnya cukup baik. Yang kedua, kalau sebelumnya itu sangat kesulitan untuk mencari rekomendasi YouTube, sejak itu rekomendasi di YouTube sangat tinggi. Saya perhatikan saya tinggi. Hanya saja memang kualitas konten yang kita buat tidak begitu baik, tidak begitu menarik, baik dari sisi thumbnail, sehingga persentase penayangan itu rendah, kadang di bawah 1%. Artinya apa? Artinya dengan adanya kita mengupload tiap hari, sebenarnya YouTube itu memberikan tayangan sudah cukup tinggi. Bahkan dalam sekian jam itu sudah ribuan disebarkan YouTube konten kita. Di fitur jelajah, di notifikasi, penonton sudah menemukan konten kita. Oleh karena konten kita mungkin kurang menarik, sehingga penayangannya atau penontonnya yang mengklik sedikit. Jadi dari situ kita sudah tahu bahwa sebenarnya kita sudah berhasil dalam rangka untuk menyebarkan video kita oleh YouTube. Tinggal kualitas. Andaikan kualitas kita bagus, thumbnail sudah bagus, maka itu sangat menentukan. Jadi rekan-rekan, kami sarankan menurut cara kami, kalau memang kita tidak bisa untuk membuat konten yang berkualitas, thumbnail yang begitu menarik sehingga apabila penonton bertemu banyak yang mengklik, maka triknya untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu, upload saja tiap hari, apapun yang kita temukan, konten apapun. Lagi berjalan bertemu dengan suatu yang pantas untuk kita rekam, jadikan video, rekam saja. Apakah harus satu topik? Menurut saya sekarang tidak juga. Yang penting kita menghidupkan channel dulu.
Memang kalau yang terbaik itu tidak bisa disangkal adalah satu topik. Karena kami saja saat ini penonton kami jauh turun drastis. Kenapa? Karena ketika kami mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tonton itu, kami fokus hanya pada satu topik, pijat urut. Tapi sekarang karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang lain-lain, kami mencoba mengurangi konten-konten seperti itu dan kami merubahnya lebih ke tutorial kata sambutan ataupun pengajian-pengajian atau yang lain. Dan karena kata kunci yang seperti itu sepertinya belum dipahami oleh YouTube atau belum terbaca oleh YouTube di channel kita, maka agak kesulitan juga mencari viewer di konten kita sekarang. Tapi tidak apa-apa, karena namanya saja, anggap saja kita seperti awal. Kita coba terus dan terus. Kita tetap yakin, seperti apapun konten yang kita upload, apabila rajin, konsisten, maka kita yakin, walaupun di awal-awal itu kurang viewer, lambat-lambat dia akan terus naik. Karena apa? Kami memperhatikan bahwa apabila kita mengupload video secara terus-menerus, memang yang hari ini, hari kemarin, itu kurang mungkin penonton, tapi tanpa kita sadari justru itu menghidupkan video-video lama kita. Sehingga kalau kita lihat timelinenya, tontonan yang dalam 24 jam yang semula 0 mulai ada 2, 3, bahkan banyak yang meningkat. Tanpa kita sadari, video-video kita yang lama yang awalnya kita sangka tidak ada penonton, begitu kita buka ternyata sudah ribuan. Artinya apa? Artinya menurut kami, ketika kita menghidupkan channel dengan tiap hari, itu justru menghidupkan keseluruhan, termasuk konten-konten kita yang lama, keyword-keyword kita yang lama itu hidup kembali, bisa ditemukan oleh penonton. Jadi itu triknya menurut kami. Yang salah satunya yang kita bisa lakukan apabila memang kita kesulitan mencari topik-topik yang memang bermanfaat, yang memang menarik bagi penonton. Maka dengan itu dalam waktu 4 bulan tembus, dan disitulah dimulai monetisasi. Semangat dan semangat, walaupun hasilnya mungkin tidak seberapa karena channel kita channel kecil, penonton juga tidak banyak, tapi semangat adalah kunci. Tidak hari ini besok, tidak esok lusa, tidak lusa mungkin tahun depan atau kapan saja. Itu saja rekan-rekan, berbagi pengalaman. Siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat, kita sama pemula, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.